Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, anak bimbingan saya ya yang aktif dalam program Kampus Mengajar ke-7 ya. Angkatan ini sebenarnya sesungguhnya adalah angkatan penyempurnaan sebenarnya ya dari beberapa angkatan yang sudah ada sampai dengan 6 kemarin. Harapannya ternyata besar di KM7 ini nanti saudara itu memang mampu mengaplikasikan niat dan cita-cita dari kampus mengajar ini ya, karena memang program ini adalah program yang dirancang dari dulu ya, mulai dari KM1 itu kalau nggak salah saya di tahun pas COVID itu ya, sebelum COVID baru-baru muncul ya di 2020-an, 2019, 2020-an. Kemudian hari ini di tahun ini di tahun 2024 ya kita sudah masuk ya. Ada beberapa hal yang perlu diingatkan para saudara. Yang penting saudara ikuti itu adalah pembekalan ya. Dan ternyata di pembekalan ini ya di anak bimbingan saya yang berjumlah 10 orang juga ada permasalahan dengan kehadiran ini. Walaupun kemarin saya sudah beberapa konfirmasi, ternyata masih ada juga yang data yang tertulis di KM itu masih belum hadir ya. Mungkin barangkali saya coba share ke saudara ya, seperti apa data yang belum hadir itu ya. Sekarang terlihat ya slide-nya. Terlihat. Nah, jadi kelebihan sekarang ya di tahun ini, kami sebagai DPL itu bisa memantau saudara itu hadir atau tidak. Kalaupun sesungguhnya saudara itu hadir, tetapi ternyata di catatannya tidak hadir, itu bisa dikonfirmasi kehadiran ya. Maka tentu pelayanan ini harus kita manfaatkan ya, agar jangan nanti saudara itu tercatat sebagai mahasiswa yang hadir dalam pembekalan tapi tidak hadir. Terlihat ya. Nah, ini. Jadi mungkin sekarang kita transparan aja ya. Kalau saya mau lihat saudara itu hadir atau tidak, saudara pun sebenarnya juga bisa melihat ya. Kalau saudara tahu ingredient saya, maka data saudara itu akan muncul ya di bagian ini. Nih ya. Nah, diperhatikan ini. Kurniawan Safitra. Coba. Memang di kompetensi andragogi itu nggak hadir ya kemarin? Nggak hadir, Pak. Memang nggak hadir ya? Iya, Pak. Habib hadir sekarang? Habib belum ada ya. Dina nggak hadir ya? Dina ada? Dina Rahadatul Ilmi, kalau Dina ada. Dina ada ini. Gina nggak hadir sekarang? Kalau nggak salah Gina ini lagi di Mentawai ini ya. Serta ada program lain sehingga masih berada di luar kota saat ini. Ini Gina katanya di Mentawai. Mungkin ada kegiatan lainnya. Kurniawan Safitra juga di implementasi kurikulum Merdeka di SD juga tidak hadir. Ini penting ini Kurniawan. Kalau tidak hadir ini bagaimana kita mengetahui bagaimana implementasinya? Kemarin hadir atau tidak di Kurniawan? Hadir kemarin rasanya, Pak. Nggak isi absen? Kemarin pernah waktu absen tuh, Pak, dicoba kan responnya belum bisa dibuka katanya. Habis itu kan ditutup lagi. Lupa lagi ngambilnya, Pak. Berarti ini hadir, yakin? Ya, Pak. Kalau hadir saya bisa bantu ini sebenarnya untuk menghadirkan. Ya. Yakin hadir? Yakin, Pak. Nggak bisa lagi ya? Sudah ditutup ya? Apa memang lagi jalan nih sepertinya? Ya kita cek itu ya, nanti saya takutnya nanti nilai saudara di akhir itu bisa merusak nilai akhir ya, karena nilai akhir saudara itu nanti akan salah satunya ditentukan oleh
nilai pembekalan ini ya. Kalau di pembekalan tidak hadir nanti uh, terefek ya, ke nilai yang lain. Coba berapa ID-nya? Ingat Kurniawan? Nggak tahu. Berapa ID Kurniawan? Halo? ID Pak, Iya ID-nya, ID kegiatan KM-nya berapa? 7262 Pak, 7262 297. 297. Materi yang tadi tidak hadir itu yang mana? Yang kurikulum SD Pak, apa namanya tadi Pak? Ah, Ini ya. iya Pak, implementasi kurikulum Merdeka di SD. Hadir ya. Iya Pak. ID ke ID-nya Balik. nih ya, balik. Namanya apa? Namanya Kurniawan. Kurniawan Syafitra Pak, iya Pak. Kurniawan apa? Syafitra Pak. C, pakai pakai Y. Y Pak. Gini ya. Oke A Gini. Pak. Siap. Apa? E-nya ganti A Pak. Ini ya. Iya Sudah? Pak. Udah Pak. Sudah ya. Kemudian oke, itu di hari Senin ya, 22 Januari. Kemudian banyak lagi yang tidak hadir ini. Kalau saya lihat di hari yang lain juga banyak yang tidak hadir lokal ini. Ini hasil post testnya udah ada ya. Hmm. Post test selalu dibikin kan? Post test selalu dibikin kemarin. Ada, Pak. Coba saya cek. Metra berapa ID-nya? Eh, belum ter Ini sebenarnya ketahuan ya kalau sudah hadir atau tidak hadir itu. Post testnya ngisi enggak? tuj- Berapa? ID-nya 7262 7262 797, Pak. 797. Nah, nggak ada nih. Ada yang Hmm? isi prosesnya. Ada, Benar. Pak. ID-nya benar. 7262 Hmm. 7262 797. 797 benar. Benar, Pak. Ada mengisi prosesnya. Ada. Ada ya.
Oke, nggak apa-apa. Kadang-kadang di error juga ini. Tapi ini baru satu ya di hari Senin ya. Ini kalau kita cek lagi di hari yang lain, saudara juga banyak juga yang tidak hadir ini. Ya, kita cek lagi. Nanti kalau yang saya sudah bikinkan konfirmasi seperti itu, nanti akan berubah absennya ya. Nah, ini minggu kedua ya kita cek. Nah, di minggu kedua ini banyak ini yang tidak hadir. Saya sudah cek kemarin ya. Ini Kurniawan lagi nih. Di kompetensi andragogi. Ini tidak hadir atau gimana? Habib juga ini. Kalau di konsep dasar pedagoginya ada. Di kompetensi andragogi hadir nggak Kurniawan? Pun biasanya kalau nggak hadir gue, oh gini Pak, pas kayak tadi Pak, kalau diambil absennya kan Pak, tapi responnya belum bisa diambil, terus ditutup kelupaan lagi Pak. Tapi hadir. Hadir Pak. Habib sudah masuk? Belum. Tadi juga ada Habib ya yang kena. Kita lihat lagi ya. Gina juga tidak hadir. Gina malah tidak ada di dua materi ini. Konsep dasar sama kompetensi andragoginya. Kemudian Febriola Andini hadir hari ini? Ada, Pak. Nah, Febriola Andini coba dikonfirmasi. Ini hadir nggak kemarin? Hari Senin hadir Pak, cuman yang materi kedua nggak ikut Pak. Yang materi pertama ada Pak. Absennya diambil? Yang pertama ada Pak, yang kedua nggak. Tapi kok nggak dianggap nggak hadir di sini ya? Senin 29 Januari ya, yang kemarin. Senin kemarin. Ya Pak. Hadir? Yang pertama, yang ya. Ismail. Ingat apanya materinya? Febriola. Apa Pak? Ingat materinya apa? Yang konsep pedagogi Pak. Yang konsep dasar ini ya. Oke, kita coba konfirmasi ya. Berapa ID-nya? Febriola? ID-nya berapa? Mute. Febriola, ID-nya berapa? Febriola mute. Coba di unmute. Bentar Pak. Ya, berapa? Dua empat tiga. 7243 172. 172. Oke. Yang mana tadi? Yang konsep pedagogi. Kompetensi ini ya? Ya. Yang konsep ini? dasar. Bukan ini berarti. Bukan Pak.
Ini ya, yang ini, bukan? Yang konsep dasar pedagogi. Ini ya. Oke. Oke, kita cek lagi ya, karena saya takutnya saudara itu bermasalah di ini. Habib belum hadir sampai sekarang ya. Afifah, Afifah, Afifah hadir, Pak. ini memang tidak hadir ini di dua pertemuan ini hari Senin kemarin. Afifah hadir kok, Pak. Cuman karena link buat absennya itu selalu bermasalah pas di apain, Pak? Pas dimasuk, Pak. Di kedua-duanya. Iya, Pak. Selalu pas udah mau absen itu, Pak. Selalu responnya itu nggak bisa lagi, Pak. Apa ID-nya? Afifah? Afifah, berapa ID-nya? 7213, Pak. 7213 193. 193, itu ya. Namanya Afifah F. Titi Azhara, Pak. gini ya namanya. Z-nya yang satu lagi kecil, Pak. Tapi tulisannya benar. Benar, Pak. Yang mana yang tidak hadir? Yang tidak hadir yang Ini juga tidak. andragogi. Ini konsep dasar pedagogi satu kan? Iya ya? Ada, Pak. Tidak hadir kan? Dibikinnya di sana, tapi hadir kan? Hadir, Pak. Cuman absennya aja yang nggak hadir, Pak. Oke, siap. Kalau Kurniawan itu hadir sebenarnya. Yang tadi yang dibilang tidak hadir itu? Yang ini hadir nggak Kurniawan ini? Yang ini kompetisi andragogi ini? Oh, yang itu hadir, Pak. Hadir? Hadir atau Hadir. tidak? Hadir, Pak. Berapa ID-nya tadi Kurniawan? ID Kurniawan tadi berapa? 72? Oh, 7262, Pak. 62, terus? 297. 297. Kurniawan? Apa tadi namanya Kurniawan? Oh, SYA Fitra, Pak. Ini ya? Ya, Pak. Yang mana tadi yang andragogi ini? Ya, Pak. Andragogi. Ini hadir ya? Ya, Pak. Oke, kita itu dulu ya. Sebenarnya kan nanti di minggu ketiga kita coba cek 2 minggu terakhir itu di refleksi selanjutnya ya. Oke, saudara. Kemudian yang juga tak kalah pentingnya adalah kita berencana akan mengunjungi, pertama adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Agam. Untuk saudara ketahui, Dinas Pendidikan Kabupaten Agam itu terletak di Lubuk Basung. Tahu Lubuk Basung semuanya? Tahu ya? Tahu, Pak. Oke, jadi kita rencananya ke Lubuk Basung itu tanggal 12 Februari, ya, hari Senin, ya, hari Senin. Minggu
Belum minggu depan kan? Minggu satu lagi ya. Ya kan? Sekarang tanggal berapa Februari? 4, Pak. Pak, berarti bukan minggu depan, minggu besok ya, bukan Senin besok, tetapi Senin satu lagi. Jadi bagaimana rencananya untuk saudara ketahui bahwasanya kita ke sana, saya akan berangkat nanti bersama DPL lain ya ke sana. Ya, kebetulan di DPL Agam juga berencana berkunjung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Agam itu hari Senin itu tanggal 12. Dan saya sudah kontak kepala dinasnya, kebetulan kepala dinas dan juga yang akan menemui kita itu adalah teman saya sebenarnya. Jadi kita sudah berkomunikasi. Saya juga dari KM 2 dan KM 3 dan KM 4 juga berhubungan dengan beliau ya. Hari Senin tanggal 12 itu kita akan menemui beliau. Jadi sistemnya adalah atau caranya nanti saudara mungkin berjanjian lah dengan teman-teman lain. Kita akan bertemu di Dinas Pendidikan Kabupaten Agam di Lubasung itu jam berapa. Nah, jadi mohon nanti kita sepakati hari ini ya. Kalau bisa, kalau ingin bertamu itu ke instansi itu jangan di atas jam 11 ya. Jadi serapat mungkin jam 10 itu kita sudah bertemu dengan kepala dinas pendidikan Kabupaten Agam. Ya, bisa nggak kira-kira itu? Jam 10 itu kita ketemu di Dinas Pendidikan Kabupaten Agam. Siapa yang tidak tahu Dinas Kabupaten Agam itu di Luwasung di mananya? Ada yang tahu? Metra pernah ke Lubasung? Belum, Pak. Belum. Kurang tahu. Kurang tahu. Kurniawan pernah ke Lubasung? Kurniawan pernah ke Lubasung? Tidak. Guru kosong pernah Pak. Pernah ya. Jadi posisi Dinas Pendidikan Kabupaten Agam itu tepat di depan Gor Agam. Ya, tepat di Gor Agam ya. Jadi jaraknya kalau kita lihat Dinas Pendidikan itu dari Gor Agam kelihatan ya. Karena memang dia tepat di depan Gor Agam itu. Kalau Rian pernah ke Luwasung? Pernah, Pak. Ke Gor, Pak. Ya, berarti kalau udah pernah ke Gor itu udah aman tuh. Udah nampak Dinas Pendidikan Kabupaten Agam itu di depan Gor itu. Jadi Ya, dekat Gor tuh ya, Pak. ya, baiknya begini, sekalian kan ada yang tidak pernah ini. Nanti sepakatilah apakah kesananya pakai apa, ya tapi tetap hati-hati ya. Pakai kendaraan apapun silahkan, tetapi hati-hati kesananya karena kita akan menempuh keloknya banyak ya. Walaupun namanya kelok 44 itu, tapi kalau saya itu ngitungnya lebih banyak dari 44 keloknya itu. Jadi hati-hati. Boleh saja pakai motor, tapi kalau bisa konvoy gitu. Ya. Ini cewek ini ada yang bisa bawa motor? Putri bisa bawa motor? Bisa, Pak. Tapi pernah jalan jauh? Putri? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah, jangan lah ya. Kalau Febriola? Bisa bawa motor? Atau mau pakai mobil? Kalau pakai mobil, stay-nya sekarang kan sudah di Agam semua ini atau masih ada di luar Agam? Febriola di mana sekarang? Febriola? Di Agam, Pak, di kapal, Pak. Kapal. Yep. Nanti rencananya ke Kabupaten Agam pakai apa? Belum rencanain, Pak. Belum ya. Putri, sudah ada planning rencananya pakai apa? Rencana sama Gina, Pak. Sama Gina. Gina pakai apa biasanya? Ya. Pakai motor? Ya, pakai motor, Pak. Hati-hati ya. Iya, Pak. Dina Rahmatedi. Iya, Pak. Nanti kesananya pakai apa rencananya? Belum tahu sih, Pak. Belum tahu. Jadi Febriola dan Andini belum tahu ya. Kalau Kurniawan dan Rian saya nggak perlu tanya ya. Kalau laki-laki ini aman ini. Pakai apa saja dia bisa sampai di depan gor nanti ya. Ya Rian ya. Saya yang biasa saya tanya banyak itu yang perempuan ini. Metra
belum ada rencana pakai apa ke Wasum? Belum Pak, masih didiskusikan memang. Oke. Nah, jadi nanti gini ya, kan satu grup ini kalau bisa, nanti juga akan ada di grup lain sebenarnya yang juga akan ke Kabupaten Agam gitu ya, di hari yang sama. Jadi mungkin barangkali silakan diskusi saudara semua ya, sehingga nanti kita jam 10 itu sudah berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Agam. Persiapan kedua yang harus kita bawa ke sana, yang pertama itu adalah tolong saudara print surat dari KM Pusat yang menyatakan di sana itu ada nama saudara. Kemudian nanti akan ada nama DPL, kemudian nanti juga akan ada nama SD sasaran kita. Ya, tolong print bagian itu saja. Kemudian print juga di bagian depan. Ya, itu membuktikan bahwasanya memang saudara itu adalah mahasiswa aktif yang lulus di dalam kampus mengajar 7. Nah, jadi itu dasar nanti Dinas Pendidikan membuatkan surat tugas saudara untuk disampaikan ke SD kita nanti. Tolong diingat ini ya, ini kalau bisa yang tidak hadir hari ini ada beberapa orang yang tidak hadir, saya lihat ini, ya, tolong sampaikan. Jadi apa yang perlu disampaikan, print surat pernyataan ya kita itu lolos dalam KM 7 ya. Jadi print halaman pertama itu, kemudian print juga bagian yang ada nama saudara, DPL, kemudian SD sasaran ya. Paham ya? Yang kedua, yang juga harus saudara bawa itu adalah surat tugas dari koordinator PT. Sudah punya semua? Kalau UNP saya rasa sudah ya. Dari UNP siapa saja? Siapa saja yang di UNP? Itu saya mendengar kemarin di DPL Sumatera Barat itu sudah diberikan ya. Metra dari mana, Met? FNP Pak. UNP ya? Sudah di Poli. Metra dari Poli, Pak. Oh, Poli. Dari Poli sudah ada dapat surat tugas dari koordinator PT-nya? Udah Pak. Sudah ya. Saya tanya dia salah satu ya. Nurul Aini? Nurul Aini? Iya Pak. Surat tugas dari koordinator PT-nya sudah ada? Sudah ada Pak. Sudah. Afifah? Sudah ada Pak. Sudah ada. Febriola? Sudah ada Pak. Sudah ada. Putri Anggini? Sudah ada ya. Putri kurang jelas. Putri sudah punya atau belum? Sudah Pak. Sudah ya. Dina Rahmatedi sudah punya? Belum Pak. Kenapa? Ini kenapa belum? Dina dari mana asalnya? Asli Riau Pak. Bukan. Sumber Pak. Perguruan tingginya, mohon maaf. Perguruan tingginya dari mana? Universitas Riau Pak. Undri sudah. Nah, saya kan tergabung di dalam grup DPL Undri. Sudah. Apa Dina belum memberikan ini data Dina ke tim pusat? Sudah. Kok belum ada? Coba tanyakan. Itu sudah diberikan oleh koordinator PT Undri itu. Karena saya tergabung di sana. Ya, saya tergabung di DPL Undri. Undri sudah memberikan. Coba di follow up lagi ya. Sampaikan kita akan ke Dinas Pendidikan dan Sekolah Sasaran di tanggal 12 ya. Jadi tugas Dina sudah harus ada di minggu ini ya. Senin sampai dengan Jumat ya. Kan nggak perlu ke kampus. Dina sudah di sini sekarang atau masih di Riau? Masih di Riau Pak. Kalau gitu usahakan ya. Kapan Dina ke Agamnya rencana? Rencana secepatnya sih Pak, sebelum tanggal 12 itu. Oke, sip ya. Ya seperti itu ya. Tapi ingat dulu bawa surat tugas. Kalau tidak ada surat tugas dari PT-nya nanti itu Dinas Pendidikan tidak akan membuatkan surat tugas Dina nanti ke SD. Ya. Ingat itu ya, Pak. Dina. Ya Pak. Sudah ada surat tugas dari perguruan tingginya? Oh, sudah Pak. Sudah ya. Rian?
Rian Alfa sudah punya? Belum, Pak. Nah, kenapa dia? Rian dari mana asalnya? UNP, Pak. WNP itu Rian, pasti Rian ini yang WNP itu sudah memberikan itu ya. Enggak Rian minta atau gimana? Belum, Pak. Belum minta, Pak. Ya enggak kita minta tuh ya enggak mau orang ngasih Rian. Ya, Iya, Pak. ya, Secepatnya diminta, Pak. ya secepatnya karena itu kalau di grup itu WNP sudah minggu kemarin sudah memberikan itu ya. Iya, Karena Pak. saya juga tergabung Secepatnya, Pak. di WNP DPL WNP ya. Iya, Undri Pak. juga sudah ya. Dina tolong dipantau ya agar surat tugasnya sudah ada di tangan. Kemudian tanggal 12 nanti kita berangkat. Kemudian saudara di tanggal 13 ya kita baru akan ke sekolah sasaran masing-masing. Ada di SD Negeri 21 Kapau dan ada di SD Negeri 01 Baringin 6 ya. Saya sudah jalan-jalan yang ke Kapau ya. Kalau di Kapau rasanya aman ya. Sudah ada yang pernah ke SD Negeri 21 Kapau? Sudah, Pak. Sudah. Febriola dekat di sana tinggalnya? Dekat, Pak. Dekat. Itu dari Simpang Kapau itu berapa jauh ke dalamnya? Di tepi jalan itu kan? Lewat. Ya. Masuk ke gangnya, Pak. Masuk ke gang. Oh, berarti bukan yang di tepi jalan itu? Bukan yang di depan puskesmas, Pak. Oh, bukan yang di depan puskesmas itu ya? Berarti masuk ke gang lagi? Iya, Pak. Berapa jauh dari gang itu? Yang arah ke Mage, Pak. Belokannya, Iya. Pak. Oh, itu jauh ya? Berarti bagusnya kita kalau dari Telatang Kambang ini nggak usah ke Kapau dulu kan? Kemana bagusnya yang terdekat? Febriola jangan di mute. Febriola memberikan informasi tapi di mute. Coba. Iya, Pak. Coba di mana bagusnya? Kita masuknya di Pekan Kami tahu Febriola? Tahu, Pak. Apakah lewat Pekan Kamis itu atau lewat Kapau tahu lebih dekatnya? Kalau ke SD 21 tuh lewat Kapaunya, Pak. Soalnya cuma satu jalan, Pak. Oh, satu itu jalannya. Tapi masuk gang. Berarti gangnya sampai ke Mage. Ya. Enggak, Pak. Oh, enggak sampai. Tapi jalan ke Mage itu ya. Ada yang jalan tembus itu ya? Enggak, Pak. Dia dekat masih kalau dari SD 01 tuh mungkin 2 menitan pakai motor, Pak. Terus masuk ke simpangnya mungkin 5 menit sampai ke SD-nya, Pak. Tidak terlalu jauh. Berarti aman ya. Kalau yang ke SD Negeri 01 Baringin 6, siapa yang udah pernah ke sana? Baringin 6, siapa yang sudah pernah? Metra di Beringin kan? Iya, Pak. Ada pernah Metra ke sana? Jauh, Pak. Hah? Jauh, soalnya itu di Baso, Metra di Candong. Oh, tapi udah belum pernah ke sana, Met? Belum. Soalnya itu 14 menitan lah ke sana, Pak. Oh, dari tempat Metra? Iya, soalnya Metra kan dari Kecamatan Candong ke Baso diarahkan, Pak. Iya, berarti saya Metra aja 14 menit, berarti saya setengah jam itu ya. Karena kan dari Gadik saya kan. Jauh berarti ya. Saya kira kemarin tuh Beringin di Gadik ini ada Beringin ya. Saya kira Beringin ternyata saya nggak terbaca ada 6 di belakangnya ya, Beringin 6 ya. Ternyata jauh ya. Beringin 6 Baso, Pak. Beringin 6 Baso. Oke lah, nggak apa-apa ya, berarti itu tugas kita ya. Yang penting enjoy aja, semangat aja ya, agar semua tugas kita belajar sambil berdampak di SD sasaran kita itu tetap bisa kita lakukan dengan baiknya. Kemudian saudara, saya sudah melihat ya hasil karya saudara di Instagram ya. TikToknya saya belum lihat ya. Kemudian yang lain juga saya belum lihat. Ya, yang baru ada itu di SD Negeri 21 Kapau sudah ada coming soon-nya ya. Tapi di 01 Baringin 6 itu belum ya? Coming soon-nya udah, Pak. Sudah ada? Tinggal udah. Yang belum ada di Kapau ya? Ada satu yang belum ada. Terbalik saya berhenti. Udah, Pak. Coming soon-nya baru tadi, Pak. Oh, baru tadi. Yang di Kapau baru tadi ya. Oke.
sebenarnya kegiatan saudara mulai dari pembekalan itu sudah bisa dimasukkan sebenarnya, sudah bisa kita expose ya. Karena tahu enggak saudara, ya saya kan bikin ini, saya eh, simpan di link YouTube. Nah, jadi mereka juga appreciate ya, karena saya itu bikin YouTube, tontonannya itu alhamdulillah cukup banyak ya. Saya bikin dengan saudara ini saja, ini sudah hampir 450 yang menonton. Ya, karena sebenarnya saya juga YouTuber ya. Jadi kalau saya dosen, saya pendidik, tapi saya juga YouTuber. Saya punya YouTube, saya punya TikTok ya. Jadi sebenarnya potensi kita itu bisa kita gali ya, agar orang bisa menyimak, yang memahami. Karena memang yang melakukan refleksi yang bikin YouTube ini, saya sebenarnya kalau saudara bersedia, saya juga mau live di YouTube atau live di TikTok ya. Tapi ya nantilah ya, nanti kan waktu kita banyak. Kita bisa juga ya, sehingga nanti apa yang kita lakukan ini, kalau nanti program saudara sudah jalan ya, saya juga bisa memberikan penilaian ya. Dan kita sudah bisa live di YouTube dan juga bisa live di TikTok ya, untuk menyampaikan kepada masyarakat luas bahwasanya program Kampus Mengajar itu adalah program yang sangat baik ya, untuk membuat literasi numerasi menjadi lebih menarik ya. Saya sudah sampaikan kepada saudara kemarin ya, pembekalan juga mengarah ke sana. Yang pertama itu di literasi ya. Literasi itu kenapa di SD selalu didengungkan? Karena memang orang kita ini bisa dikatakan tidak mau membaca ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Itu sudah dimulai dari SD ini ya, tidak mau membaca, dia lebih senang mendengarkan video saja, atau dia lebih senang mendengarkan film animasi mungkin ya, walaupun itu juga tidak salah ya. Tapi sebenarnya yang penting bagi kita itu adalah literasi, walaupun literasi sekarang itu sudah juga menggunakan literasi digital ya. Jadi orang-orang yang tidak suka membaca itu dibantu dengan literasi digital, misalnya mendengarkan suara, mendengarkan video, mendengarkan YouTube ya, atau mendengarkan platform lain yang bisa kita ambil untuk mengembangkan literasi. Tapi yang penting itu adalah literasi, karena banyak sebenarnya kesesatan yang terjadi di Indonesia ini karena malas baca ya, malas baca. Kemudian nanti saudara akan temukan kasus nanti di sekolah itu, anak-anak siswa yang sampai sampai kelas 3, kelas 4, kelas 5 belum bisa baca ya. Nah, itu tugas saudara nanti itu, untuk menumbuhkan minat baca ya. Yang belum bisa membaca pun ya, nanti juga saudara harus bantu mereka agar bisa membaca ya, bisa mengeja, sehingga nanti ketika dia sudah bisa mengeja, artinya nanti dia akan bisa membaca dengan baik ya. Jadi bukalah cakrawala berpikir siswa di SD itu nanti dengan dia senantiasa membaca melalui yang dinamakan dengan literasi. Begitu juga dengan numerasi. Numerasi juga seperti itu ya. Kemarin barangkali di pembekalan dicontohkan ya sama kakak-kakak yang memberikan pembekalan ke saudara ya, ketika dia disuruh menjumlahkan 25 ditambah 25, mereka nggak tahu ya. Tetapi ketika dia ditanyakan uang 1.000 ditambah 1.000, dia tahu 2.000 ya. Atau 5.000 ditambah 2.000, dia tahu 7.000. Apakah itu dia mata duitan? Ya, sebenarnya tidak juga ya. Karena konsep numerasi itu yang tidak didudukkan di SD ya. Padahal apakah itu perhitungan ya dihubungkan dengan uang atau dihubungkan dengan bahasa-bahasa lain, kan sah-sah saja sebenarnya ya. Nah, tetapi ini yang menjadi problem di SD ya. Tingkatan saudara adalah SD. Sehingga nanti saudara bisa membuat ya bagian-bagian numerasi digital itu menjadi lebih menarik. Bisa saja nanti membuat dari bahan-bahan khas ya, sehingga dibikin menarik, dikasih warna dan sebagainya, nanti akan kita rancang dalam numerasi digital ya. Satu lagi adaptasi teknologi ya. Saya di pertemuan pertama saya sudah sampaikan bahwasanya penting bagi saudara itu untuk melihat bagaimana kesiapan teknologi di SD ya. Saya takutnya kalau dulu waktu saya membimbing di Pasir Tinggi, di daerah Tiku sana ya, atau di daerah Bawan sana, itu
teknologi nggak bisa masuk karena jaringan tidak ada. Kira-kira menurut siapa yang sudah pernah tadi ke sana? Afifah ya. Itu menurut Afifah ada nggak jaringan di sana? Di mana Pak? Di Kapau itu, di SD itu. Eh, Afifah nggak di Kapau Pak. Saya di Kota Lawe Pak, di Batangamang. Enggak, yang udah tahu SD 21 Kapau tadi siapa? Febriola ya, siapa? Febriola ya. Oh, Febriola tahu nggak bagaimana kondisi Kapau itu? Jaringannya aman? Kalau di rumah aman Pak. Kalau di SD nggak tahu Pak. Soalnya bukan dari SD sana juga Pak. Enggak, waktu ke sana itu nggak bawa HP? Bawa. Ya, Pak. Putus koneksi nggak pas di sana? Kalau putus nggak. Tapi Nggak. lemah kayaknya. Oh, lemah ya, berarti agak-agak payah juga ya. Karena nanti kita akan melakukan asesmen ya. Asesmen itu memerlukan jaringan internet ya. Dia memerlukan jaringan internet. Kalau jaringan internetnya tidak baik, tidak bagus, nah ini juga akan bermasalah nanti ketika kita melakukan asesmen. Ya. Jadi nanti asesmen belum ada ya, masuk ke pembekalan yang 2 minggu ini. Febriola? Belum Pak. Belum ya, mungkin di pertemuan. Senin besok masih ada ini ya, pembekalan ya? Masih Pak. Nah, ini Habib ini paling rekor tidak hadirnya ini Habib pembekalan. Nah, ayo bagaimana justifikasi Habib ya? Kalau saya udah lihatkan tadi ya ke teman-temannya, bagaimana rapor saudara, kehadiran saudara dalam pembekalan yang sudah 2 minggu ini ya. Habib rekor itu. Selalu ada saja yang tidak hadir. Benar menurut Habib itu? Oh, Memang belum tidak hadir. jadwal yang kehadiran itu Pak. Memang tidak hadir ya? Apa Pak? Memang tidak hadir Habib. Hadir Pak. Mungkin mengisi absennya telat Pak. Bukannya sibuk. Ini maaf telat Pak. Tadi dari ladang tadi Pak. Nolong orang tua sebentar. Iya. Kok? Iya. Jadilah Pak. Oke, Habib itu paling banyak tidak hadirnya. Hampir di setiap pertemuan itu ada saja Habib tidak hadir. Kita udah buka tadi ya di awal pertemuan tadi. Ya, ada beberapa yang sudah saya konfirmasi menyatakan kehadiran. Kalau Habib hadir terus? Yang itu mungkin Pak, yang ada Pak yang bagian partisipan misalnya dikhususkan untuk SMP gitu Pak, mungkin nggak ngikut Pak. Iya, kalau itu memang nggak perlu Habib ikut ya. Saya juga ada sarankan kemarin yang kita ikut tentu yang berhubungan dengan SD ya. Artinya semua pembekalan Habib ikut. Lagi Pak, hadir Pak. Tapi tidak ada isi absen. Absen mungkin yang sesi kedua mungkin nggak diisi Pak, karena kan jam itu saya coba. Iya, putus-putus saudara. Jadi saya juga nggak bisa nangkap yang Habib bilang apa gitu ya. Oke. Nggak jelas Pak, betul Pak. Iya putus-putus. Tapi nggak apa-apa Habib. Nanti kita konfirmasi lagi di minggu depan ya Habib ya. Karena itu tadi kita konfirmasi di pertemuan awal tadi. Habib, saya sudah sampaikan tadi bahwasanya kita akan ke Kabupaten Agam di Luwasung di Dinas Pendidikan Kabupaten Agam itu tanggal 12. Kita bertemu di sana semua pada jam 10 dan itu wajib hadir ya. Jadi dari tahun ke tahun saya membimbing KM ini ya, kalau seandainya tidak hadir ya di saat ya tatap muka dengan kepala dinas itu memang surat tugas kita untuk ke SD tidak akan dibikinkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi saya memang mengharapkan ke 10 orang anak bimbingan saya ini hadir ya. Habib tolong diwanti-wanti ini. Baik, kita sudah 10 orang sekarang. Sembilan ya, satu lagi lagi di Mentawai itu ya.
Oke, tolong diingat ya. Jadi hadir pada tanggal 12 Februari tahun 2024 jam 10 di Dinas Pendidikan Kabupaten Agam. Tempatnya itu di depan GOR Kurang Agam ya. GOR Agam itu ya. Nanti kita ketemu di sana jam 10. Saya sudah janji dengan kepala dinasnya. Kebetulan kepala dinasnya itu teman saya ya. Jadi kita insya Allah nanti akan dibantu di sana. Tapi tentu saudara semua hadir ya. Ya walaupun saya teman sama mereka, kalau saudara nggak hadir ya tetap juga tidak akan dibuatkan surat tugasnya. Nanti dengan surat tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Agam ini kita sudah bisa masuk ke sekolah ya. Karena di sekolah itu nanti saudara akan dibikinkan oleh sekolah surat saudara itu diterima sebagai mahasiswa KM 7 di SD Negeri 21 Kampau dan SD 01 Beringin Alam. Ya, jadi itu mungkin barangkali yang paling penting. Kemudian saya juga mengingatkan kembali kepada saudara, karena ingat ya, KM ini sebenarnya dijaga ketat oleh KM pusat ya. Jadi tolong kehadiran saudara itu betul-betul didisiplinkan ya. Jadi kalaupun saudara tidak bisa hadir atau tidak bisa mendengarkan karena ada sesuatu pekerjaan, presensinya wajib diisi ya. Nanti mungkin saudara bisa mengulang lagi di YouTube-nya ya. YouTube-nya kan ada itu. Saudara bisa mengakses lagi ya. Tapi yang terpenting itu adalah isi presensinya ya. Karena salah satu penilaian KM itu nanti ya, itu adalah pembekalan ya. Tanpa pembekalan saudara tidak akan bisa membuat proker ya. Saya juga karena ini adalah refleksi kedua, saya mengingatkan kepada dua tim ini untuk membuat program kerja ya. Program kerja yang saudara bikin di SD masing-masing itu adalah berkenaan dengan 3 hal ya. Yang pertama adalah literasi. Jadi nanti bikin program-program yang akan bisa saudara laksanakan nanti di sekolah di SD ya. Kemudian nanti ada numerasi. Numerasi itu juga bikin ya program-program numerasi yang berkenaan dengan SD. Itu banyak itu ya. Pembekalan sudah saudara dapatkan kemarin itu. Banyak cara-cara untuk menumbuhkan minat berhitung siswa ya. Tapi tidak secara matematik ya, matematik biasa. Tapi bisa saja saudara menggunakan cara-cara yang sudah diajarkan saat pembekalan. Yang ketiga itu adaptasi teknologi. Saudara akan melakukan asesmen sekolah nanti. Maka adaptasi ini penting ya agar asesmen itu bisa dilakukan. Karena asesmen itu berpedoman atau dipengaruhi oleh jaringan internet yang ada di sekolah. Jadi silahkan nanti cek ya bagaimana jaringan internet di sekolah itu. Kalau seandainya tidak ada wifi, nanti mungkin saudara bisa gunakan kuota pribadi saudara ya untuk melakukan asesmen untuk masing-masing siswa yang ada di tempat saudara melaksanakan tugas sebagai KM 7 ya. Jadi 3 bagian penting itu silakan sudah bikin prokernya ya. Apakah nanti misal ya untuk literasinya lebih baik saudara membenahi membenahi perpustakaan ya, menaruh buku sesuai dengan kriteria, kemudian mencari bahan-bahan di internet mungkin sehingga minat literasi siswa lebih baik. Nah itu beberapa contoh proker ya. Di numerasi juga seperti itu, saudara ciptakan misalnya alat untuk berhitung agar lebih tepat misalnya. Atau saudara gunakan ya teknik-teknik lain yang sudah saudara pelajari di pembekalan. Jadi proker itu kalau menurut saya tidak perlu banyak ya. Tetapi yang penting itu adalah saudara lakukan kemudian dikembangkan ya. Bagian yang baik nanti itu bisa kita publikasikan ya. Kalau saudara lihat publikasi yang sudah saya kirim di grup kemarin itu mengarah kepada proker yang sudah dilakukan oleh KM 3 dan KM 4 kemarin. Nah, saudara juga seperti itu nanti ya. Sehingga nanti hasil kita selama melaksanakan kampus mengajar ke-7 ini memang betul-betul saudara itu bisa belajar sambil berdampak, sehingga dampaknya itu dirasakan oleh sekolah, dirasakan oleh siswa, juga dirasakan oleh guru ya. Jadi jangan saudara itu bercita-cita untuk menggantikan peran guru ya. Kita tidak menggantikan peran guru, tapi kita menjadi orang mempercepat ya kegiatan pembelajaran itu berlangsung di sekolah.
Karena saya yakin ini tidak semua saudara ini yang berasal dari kependidikan kan, banyak juga yang dari non kependidikan. Maka tentu kita tidak diutus ke sana untuk mengajar, ya, tetapi kita memfasilitasi anak-anak siswa menjadi lebih tertarik untuk belajar. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan pada refleksi kedua ini? Saya persilakan. Ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Habib. Untuk pergi ke Lubuk Basung tuh ada yang dibawa untuk ke Lubuk Basung, Pak. Misal surat-suratnya. Ya, betul. Tadi sudah saya sampaikan Habib, ya. Karena Habib telat masuk. Yang pertama Habib, yang dibawa itu adalah lembar pertama berita bahwasanya Habib itu lulus di dalam KM7. Yang pertama aja ada suratnya itu. Kemarin saya di grup UPN Universitas Priman Nusantara sudah saya share. Di sana kalau sudah ada itu di halaman pertamanya itu print. Kemudian di bawahnya print pula lampiran yang ada nama saudara, DPL, kemudian SD sasaran saudara. Itu print. Jadi di halaman, jadi hanya 2 lembar itu. Ya, lembar pertama itu adalah surat pernyataan bahwasanya saudara itu diterima sebagai KM7 ya, sebagai mahasiswa. Kemudian lembar keduanya ada nama saudara, kemudian ada NISN, kemudian ada ada ID kegiatan, kemudian ada nama saudara, ada nama dosen pembimbing lapangannya, kemudian juga ada nama SD-nya, ya, sasarannya. Printkan juga itu satu. Kemudian yang kedua, saudara juga bawa surat tugas dari perguruan tinggi saudara. Habib dari UNP kan? Iya, Pak. Nah, sudah dapat surat tugasnya? Oh, belum, Pak. Rencana minggu Senin besok kepada Habib janjinya kemarin minggu kemarin. Kok adanya sampai dapat gini nih? rencana sama kawan kok, Pak. Yang kok kami yang bertiga ini saling kenal, Pak. Iya, tapi yang saling kenal tuh dia udah dapat surat tugasnya Habib yang alun. Habib ya. Nah, tanyalah sama Febri Wala tuh, dia udah ada surat tugasnya tuh. Enggak, yang itu, Pak, si Kurniawan sama Riani, Pak. Kurniawan belum juga ada surat tugasnya Kurniawan? Ya, Oh, surat tugasnya nama kita itu kan, Pak? Iya, ada nama kita itu. Ya, banyak nama-nama yang lulus dari UNP itu kan, Pak? Iya, nah, tapi ada nama Kurniawan ada kan? Ya, tapi mengeluarkannya UNP ya. Ada, Pak, di grup. Ada ya, koordinator PT-nya kan? Ya, itu di print. Itu di print ya. Jadi Habib ini dia mau pula ke UNP katanya. Apa yang diurus Habib ini? Ya. Nah, coba dicek di grup tuh Habib ya. Udah dikirim sama koordinator PT Habib. Nah, cek emang ada Habib ke UNP, print lah itu. Ya. Oke, Habib. Nah, jadi komen lebih baik kalau lah ada di grup kan. Iya betul Kurniawan, ada di grup. Oh, kalau nggak salah. Kalau nggak salah Bang Kurniawan banyak salahnya. Rasanya Astagfirullah. Febriola UNT kan? Enggak terdengar Febriola UNT kan? Nah, enggak terdengar. Agak ada masalah nih Febriola. Siapa yang UNT lagi? Oh, Politeknik. Yang UNT lagi siapa? Afifah, Pak. Afifah UNT ya. Dapat surat tugasnya dari mana Pak. kemarin? Sudah ada kemarin tuh Pak dikirim di grup, Pak. Ya Allah, kirimlah sama Kurniawan sama Habib ini ya. Ya Allah, ini Pak UNP itu minggu besok lah kalau mau surat tugas sudah lama dia upload sama koordinator PT ya kan. Ya, kirim sama Habib dan Kurniawan ini. Rian satu lagi ya. Nah, berarti tidak pernah mencari grup. Sebenarnya Pak tahu tuh, masalah Pak tergabung dalam grup itu ya. Udah lama dikirim sama koordinator PT. Ya. Ini cuman ngecek Habib ini, dia mau ke Padang pula kan, atau apa, nggak tahu kita kan. Awak dia lalu masuk grupnya loh, Pak. Itu nggak tahu, Pak. Ya berarti bertanya lah Habib sama koordinator PT-nya ya. Nah, gabunglah sama grupnya. Ya.
Oke, Wah. kayaknya ada lagi pertanyaan yang lain. Jadi yang di bawah udah tahu ya. Yang Baik, pasti kita Pak. ketemu apa? Gimana, Afifah? Kalau untuk surat koordinatornya itu yang di print juga sama Pak, yang bagian halaman depan sama yang bagian nama kita aja Pak. Berapa lembar kalau yang UNP? Hampir sama Pak. Kan kalau yang di UNP suratnya kemarin tuh yang lulus tuh banyak Pak, ratusan Pak. Jadi digabungin dalam satu surat tuh aja Pak. Namanya itu sama kayak yang dari Kemendikbudnya Pak, suratnya Pak. Berapa lembar? Kalau di Kemendikbud kan banyak lembarnya itu. Ada ratusan lembar kan. Kalau di UNP? Kalau untuk bagian sama kayak Kemendikbud Pak, yang bagian pertamanya itu yang bagian isi tujuannya Pak. Kemudian Sebenarnya saya ada itu ya, saya nyimpan itu. Jadi di bawah itu ada Pak Nofrizon tangani. Kemudian ada lampirannya, tapi lampiran itu saya lihat tidak banyak. Ada Afifah 13 banyak. 13 halaman. Ya boleh. Halaman 13 halaman kan kebanyakan saudara itu. Jadi print bagian saudara saja. Tapi ada di depannya itu tanda tangan Pak Nofrion itu ya. Dr. Nofrion MPD itu ya. Baik Pak, terima kasih Ya, Pak. sip. Oke. Oke, Habib juga sama Habib. Cek namanya di bagian mana nanti di depan, kemudian berarti 2 lembar ya. 2 lembar untuk KM pusat, 2 lembar dari koordinator PT. Ya, seperti itu. Kemudian nanti di sana kita akan rame ya. Saya minta saudara pakai jaket alma mater. Ya, di sana kemudian berpakaian rapi, yang perempuan pakai rok. Nah, itu nanti langsung di ini ya. Walaupun saudara tidak ngajar nanti, tapi yang namanya dinas pendidikan pasti menganggap saudara itu ngajar ya. Jadi tolong pakai rok. Memang agak ribet itu ya. Jadi saudara pakai aja lah apa di dalamnya dulu. Kalau bawa motor itu ya. Yang perempuan ini, kalau yang laki-laki aman itu ya. Jangan pakai jin pula besok Habib. Ya. Baik Pak. Membana apa pakai polo itu langsung apa dia punya juga kepala dinas itu kon apa. Karena itu Pak Habib juga. Iya Rian. Ya, baik Pak. Rian. Ya Pak, baik Pak. Jangan pakai jin Rian. Pakailah agak gagah pas hari itu. Apa sih gagah nampak di Rian ini? Rian Iya, Pak. lain itu nampak. Kurniawan ya. Jangan pakai jin ya. Oke. Pak, siap Pak. Oke, saya ini ya ingin saudara itu bikin yang maksimal di KM ini ya. Jadi kalau saudara bisa bikin media pembelajaran atau jangan PPT ya. Kalau PPT itu kan biasa. Kalau bisa saudara bikin media pembelajaran pakai Microsoft Media Flash itu, sehingga nanti menarik bagi siswa itu untuk numerik untuk mempelajari numerasi itu lebih baik itu. Kalau bisa. Ada bisa Microsoft Media Flash nggak? Enggak ya? Oh ya, biar saudara mungkin saudara juga bisa lihat-lihat ke YouTube saya ya. YouTube saya itu saya gunakan media pembelajarannya pakai Microsoft Media Flash ya. Sehingga nanti ketika kita sampaikan materi itu orang menarik. Apalagi siswa itu kalau dia dengarkan bunyi, dengarkan apa, itu pasti dia menarik baginya ya. Kalaupun saudara tidak bisa, nanti saudara kemas saja YouTube yang baik ya, saudara ambil bagian-bagiannya untuk diajarkan ke siswa. Seperti itu ya. Walaupun saudara tidak akan mengajar ya, tetapi tetap juga saudara harus memahami bagaimana menumbuh kembangkan minat siswa untuk belajar. Oke, ada yang mau ditanyakan selanjutnya? Cukup kayaknya ya. Cukup? Metra Pak, izin bertanya. Silakan Metra, silakan. Yang perihal post-test sama pretest yang minggu kemarin itu Pak. Ya, kenapa? Kenapa punya muncul. Metra nggak ada? Iya, tidak muncul. Saya hanya cek Metra aja tadi, ya. Mungkin kita cek yang lain. Kalau seandainya tidak semua berarti error ya. Nanti atau kita coba kita cek ya, biar ketahuan. Kita coba cek yang lain. Kalau seandainya yang lain juga error, berarti ininya yang error. Oke. Coba. Berapa yang lain? Coba Rian. Oh, Rian ini jarang ikut. Nah, mana pula ada poster si Rian ikut.
yang ada ikut lah. Kalau Rian nanti pasti tidak ada, malas saya kan. Kurniawan apalagi ya. Cowok ini memang itulah kelebihannya. Saya Ali coba Pak. Habib, coba Habib, berapa Habib? Apanya Pak? ID registernya berapa? ID kegiatan Ya, ID kegiatannya kegiatan. 726 726 9 726 9 Pak. Halo. 726 19 ya. 39. Ya, ini sebenarnya kayaknya memang ini Habib. Wah, ini Habib ada nih. Habib ada nih, nilainya 58,33. Cukup bagus lah ya. Di atas 56 C lah. Ya Habib. Ya. Hey. Oke ya. Gitu ya. Kita coba cek lagi apa Mitra tadi. Coba kita cek lagi. Coba kita ulangi. Masa Habib aja ada ini. Mitra? Oke, Pak. Coba di apa lagi berapa ID-nya? 72 72 62 62 797. 797. Wah, ada ya, tinggi nilai apa lagi? Metra. Oke, Putri. Berapa, Putri? 721 721 429 429 5. Oke, ya. Oke, bisa ya. Dina berapa, Din? Dina? Iya, Pak. Berapa Dina ID register apanya? ID kegiatannya? 7253 530. 530. Salah mungkin 7253 530. 520, Pak. Maaf, Pak. Oke ya. Oke, berarti nggak belajar ini Dina ya. Ya, Pak. Oke, sip, nggak apa-apa. Itu salah satu penilaian ya, Oke, barangkali itu ya. Jadi sebenarnya dasar orang memberikan nilai nanti di sana ya. Dasarnya nanti. Salah satunya ya salah lainnya banyak nanti ya. Terutama nanti bagaimana program kerja saudara itu bisa berjalan dengan baik di sekolah atau tidak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Habib termasuk yang paling banyak tidak hadir Habib ya. Nanti kalau seandainya memang bisa Habib konfirmasi, minggu depan kita konfirmasi ya. Ya, kalau tidak nanti nilainya akan jelek di sana. Ya Habib. Bagaimana cara nulisnya Pak? Ya, ini besok minggu depan. Habib telat tadi ya. Tadi di pertemuan awal kita sudah memperbaiki kehadiran itu ya. Minggu depan kita ulangi lagi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Ya, kalau tidak, barangkali kita akhiri ya pertemuan kita hari ini ya. Selamat bertugas ya, karena kita akan mulai melakukan kegiatan-kegiatan. Ingat ya, di setiap kelompok, saudara coba lihat program kerja apa yang akan dilakukan di sekolah. Walaupun nanti di sekolah kita juga akan lakukan survei awal ya, survei awal bagaimana keadaan sekolah, perpustakaannya seperti apa. Kalau seandainya internetnya tidak ada, apa yang akan kita lakukan, itu banyak yang kita lakukan di survei awal nanti. Saya akan temani saudara untuk melihat, mengobservasi apa kegiatan-kegiatan yang mungkin kita lakukan di sekolah.
mungkin barangkali sampai di sini ya pertemuan kita hari ini sebagai refleksi di minggu kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, coba di on kan kameranya semua sebelum kita off. Afifah, bisa sebentar Afifah? Oke, ya. Coba lihatkan mukanya, Pak. Jangan jilbab di atasnya pula, nggak kelihatan wajahnya. Afifah, bisa Afifah tuh yang kelihatan cuman, tuh, ya, oke, ya. Saya ambil ya. Senyum, bisa 1, 2, 3. Ulang lagi. Berhasil. Oke ya, saya akhiri.